lenyap, tiada lagi tangisan, hidup damai selamanya. Sungguh mulia hari itu kan tiba, hari itu kan tiba. Ku memandang wajahnya, Dia telah selamatkan aku oleh kuasa kasih-Nya. Dia menjamah tanganku dan tuntunku ke tempatnya. Sungguh mulia hari itu kan tiba. Sana tiada duka, tiada beban yang berat, tiada sakit dan cemas, kesusahan pun lenyap. Ku kan jalan bersama dengan Yesus selamanya. Sungguh mulia hari itu kan tiba, hari itu kan tiba. Ku memandang wajahnya, Dia telah selamatkan aku oleh kuasa kasih-Nya. Dia menjamah tanganku dan tuntunku ke tempatnya. Sungguh mulia hari itu kan tiba, sungguh mulia hari itu kan tiba, kan tiba. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kita berdoa, Tuhan Allah yang bertahta dalam kemuliaan kerajaan surga, kami muliakan dan kami tinggikan nama-Mu. Kami berterima kasih untuk segala berkat yang kami rasakan hingga saat ini. Ketika kami akan belajar firman Tuhan, diberkatilah kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Ini doa dan sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Sumber Pengampunan dan Kedamaian. Ayat tema dalam Mazmur 25 ayat 11. Oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Mari kita ikuti akan penjelasannya. Nah, orang-orang percaya di Korintus sangat susah sekali jika kehilangan pandangan atas panggilan mereka di dalam Yesus. Telah menumbuhkan tabiat Kristen yang kuat. Ucapan dan tindakan mereka menunjukkan kuasa yang mengubahkan dari rahmat Allah. Dan sekarang mereka menjadi suatu kekuatan di pusat kekafiran dan ketahyulan itu. Dalam masyarakat yang berasal dari saudara-saudaranya yang kekasih dan orang-orang bertobat yang setia, roh kesusahan dan kelelahan rasul itu memperoleh perhentian. Nah, selama ia tinggal beberapa waktu di Korintus, Paulus berkesempatan untuk mencari ladang-ladang pelayanan yang baru dan lebih luas. Perjalanan ke Roma yang terutama direnung-renungkan memenuhi pikirannya. Untuk melihat didirikannya iman Kristen yang teguh di pusat dunia yang besar dan terkenal itu adalah merupakan salah satu dari harapan-harapan dan rencana-rencana yang dikasihi dan dihargai. Sidang telah didirikan di Roma, dan rasul itu rindu untuk bisa bekerja sama dengan umat percaya di sana dalam pekerjaan yang dilaksanakan di Italia dan di banyak negara lain. Untuk menyediakan jalan bagi pekerja-pekerja di antara saudara-saudara, banyak di antara mereka yang masih asing kepadanya. Ia mengirimkan surat kepada mereka mengumumkan maksud dan pengharapannya untuk mengunjungi Roma dan menanamkan standar salib di Spanyol.
Dalam surat kirimannya kepada orang-orang Roma, Paulus mengemukakan prinsip-prinsip Injil yang agung itu. Ia menyatakan kedudukannya atas pertanyaan-pertanyaan yang menghasut kaum Yahudi dan gereja kafir, serta menunjukkan bahwa pengharapan dan janji-janji yang dikhususkan kepada bangsa Yahudi kini diberikan juga kepada orang-orang kafir. Dengan jelas dan penuh kuasa yang besar, Rasul itu mengemukakan doktrin pembenaran oleh iman di dalam Yesus Kristus. Ia berharap bahwa gereja-gereja yang lain pun dapat ditolong oleh petunjuk yang disampaikan kepada orang-orang Kristen di Roma. Tetapi alangkah samarnya ia lihat jangkauan pengaruh kata-katanya. Sepanjang segala zaman kebenaran agung tentang pembenaran oleh iman telah berdiri bagaikan mercusuar yang besar guna untuk menuntun orang-orang berdosa yang telah bertobat kepada jalan kehidupan. Terang katanya inilah yang telah menghancurkan kegelapan yang menyelubungi pikiran Luther dan menyatakan kepadanya kuasa darah Kristus yang untuk suci dari dosa. Terang yang sama pula telah menuntun beribu-ribu jiwa yang dibebani dosa kepada sumber pengampunan dan kedamaian sejati. Dalam buku Alfa Omega jilid 7 halaman 313 dan 314. Mari kita renungkan lebih dalam. Apakah pembenaran oleh iman Yesus telah membawa kedamaian dalam hidup saya? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, sumber pengampunan dan kedamaian di dalam Kristus Yesus. Maka untuk hari yang baru ini, semua kami yang sementara beribadah, kami menyerahkan kehidupan kami, rencana kami, pekerjaan dan aktivitas kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya berkat melimpah, menjadi bagian semua umat-umat Tuhan yang mencari Tuhan pada jam dan saat ini. Karena kehendak Tuhan yang jadi bukanlah kehendak kami. Diberkatilah kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.